teman-teman, selamat datang di podcast pengetahuan bahan pangan dan gizi. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sering jadi perhatian di industri pangan dan konsumen, yaitu bahan tambahan pangan yang lebih fokusnya membahas tentang pengawet makanan. Saya, Harwintang Penguripan, akan berbincang dengan Ibu Ilmiati Sania, salah satu dosen pada mata kuliah ini. Halo, apa kabar Ibu? Senang berjumpa kembali. Halo Haryo, senang berjumpa kembali. Terima kasih sudah undang Ibu lagi ke sini ya. Senang sekali ya kita bertemu lagi. Nah, sekarang kita tahu nih bahan pengawet penting dalam industri pangan. Bisa dijelaskan apa sih sebenarnya fungsi bahan pengawet dan mengapa bahan ini digunakan? Ya, tentu saja. Jadi bahan pengawet ini merupakan salah satu bahan tambahan pangan ya yang berada pada peraturan BP POM nomor 11 tahun 2019. Jadi di sana itu ada 11 jenis bahan tambahan pangan. Nah, salah satunya adalah si bahan pengawet ini. Dimana kalau bahan pengawet itu secara definisi merupakan zat tambahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk memperpanjang masa simpan biasanya. Mereka bekerjanya itu untuk menghambat ya pertumbuhan mikroorganisme. Jadi kan yang bikin rusak itu mikroorganisme ya, pertumbuhan bakteri gitu ya, jamur, kemudian ragi yang bisa itu menyebabkan makanannya itu cepat rusak. Nah, selain itu juga biasanya pengawet membantu menjaganya warnanya itu, teksturnya dan rasanya makanan itu dia tetap bagus dan juga tahan lama gitu. Namanya juga pengawet. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kita juga sering dengar nih tentang pengawet alami dan pengawet buatan. Nah, apa sih perbedaan dari kedua pengawet itu? Oke, nah sebenarnya perbedaannya itu terletak pada asalnya ya, alami dan juga buatan. Nah, kalau alami itu biasanya dari bahan-bahan yang ada di alam. Contohnya seperti apa sih? Kayak garam, kemudian gula ya, ada juga cuka dan juga asam dari buah-buahannya kayak misalkan nanas dan lain sebagainya. Kemudian contoh lain itu kayak garam nih. Garam itu kan biasa kita gunakan untuk mengawetkan apa sih? Ya, Ikan ikan. kan ya, ikan asin gitu. Kemudian kalau gula itu bisa untuk bikin manisan ya dari buah-buahan. Kemudian asinan buah juga dari garam. Daging juga kita bisa menggunakan garam sebagai bahan pengawet. Selain itu juga ada bahan pengawet buatan ya, ataupun itu zat sintetis nih, biasanya diciptakan melalui proses kimia itu di laboratorium. Nah, kalau pengawet ini itu biasanya lebih efektif untuk menjaga ketahanan makanan lebih lama ya. Tetapi memang perlu penggunaan yang hati-hati, karena kalau ini itu memang akan menimbulkan beberapa efek samping ketika pengkonsumsiannya tidak sesuai dosis ataupun berlebihan gitu. Oh, jadi gitu ya, Bu. Nah, Haryo pengen tahu nih, contoh pengawet buatan umum itu apa aja yang biasanya dipakai buat bahan tambahan pangan? Ya, jadi ada beberapa contoh pengawet buatan itu yang sering digunakan dalam produk makanan ya, ataupun yang kemasan nih, biasanya yang dikemas agar dia lebih tahan lama. Contohnya itu seperti sodium benzoat, kemudian natrium nitrit dan juga sulfit. Kalau sodium benzoat itu seringnya digunakan untuk produk-produk seperti minuman dan juga saus. Lalu kalau natrium nitrit itu umumnya untuk daging olahan nih kayak sosis, kemudian ham. Kalau sulfit itu bisa ditemukan di buah-buahan kering dan juga beberapa produk anggur. Jadi kalian kalau misalkan belanja nih ya, groceries, lihat di label kemasannya, mereka itu pakai bahan pengawet apa yang digunakan, kemudian persentasenya berapa yang digunakan. Biasanya suka ada gitu ya di info komposisinya. Apakah semua pengawet aman digunakan? Dan adakah pengawet yang dikategorikan berbahaya, terutama jika kita mengonsumsinya secara berlebihan? Tidak semua pengawet itu aman ya, apalagi namanya kalau kita mengkonsumsi berlebihan ya, yang bahan alami pun ketika kita konsumsi berlebihan kan kita tidak bagus untuk tubuh, apalagi ini yang sifatnya itu sintetis ya, ataupun yang buatan. Nah, kemudian contohnya itu kayak natrium nitrit yang sering dipakai pada produk-produk seperti daging olahan itu, ketika dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang ya, dapat membentuk senyawa berbahaya, itu namanya nitrosamin. Jadi kalau nitrosamin ini ketika bertemu dengan asam dalam perut
ini bisa memiliki ataupun menimbulkan sifat karsinogenik ya, dimana sifat karsinogenik ini itu dapat memicu kanker di dalam tubuh ataupun menghidupkan sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh. Lalu adakah alternatif lain Bu yang lebih sehat untuk mengawetkan makanan? Tentu saja ada ya alternatif yang lebih sehat yang bisa kita gunakan untuk pengawetan makanannya. Salah satunya adalah pengawet alami tadi. Nah, misalnya kayak penggunaan asam cuka itu ya pada acar, kemudian yang tadi ya kita sebutkan ada garam pada ikan asin atau gula nih pada selai buah. Jadi itu contoh-contoh sebagai pengawet alami. Kemudian selain itu juga teknologi seperti pengemasan ya, pengemasan vakum. Ketika sudah divakum makanan gitu ya, itu biasanya si udaranya akan kita hilangkan sehingga penimbulan kontaminasi udara itu akan lebih diminimalisir, pertumbuhan jamurnya juga akan lebih diminimalisir gitu ya. Kemudian contoh lain seperti pengawetan suhu rendah itu juga bisa membantu memperpanjang umur simpan makanan ya tanpa pengawet tambahan. Untuk pengawet tambahan pun sebenarnya boleh-boleh saja ditambahkan karena kan sudah memang diizinkan oleh BPOM, tapi tadi ya penggunaannya itu harus hati-hati karena dia ada dosisnya tersendiri. Wah, sepertinya penggunaan bahan alami dan teknologi ini bisa jadi solusi yang lebih sehat ya. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada saran khusus untuk pendengar dalam memilih produk pangan yang mengandung pengawet? Kalau saran saya, ketika kalian membeli makanan, terutama makanan yang kemasan ya, itu kalian baca dulu label kemasannya, cari informasi dulu nih tentang bahan tambahan pangan yang ada di produk tersebut. Apakah memang yang diizinkan atau tidak gitu ya, kemudian komposisinya berapa persen, terutama yang jenis pengawetnya ya, jenis pengawetnya yang digunakan itu apa. Kemudian sebisa mungkin itu pilihlah produk yang menggunakan pengawet alami atau kalian minimalisir lah ya konsumsi produk dengan pengawet buatan itu yang potensinya bisa berbahaya. Makanya makannya itu makan real food, jangan makannya kemasan terus gitu ya. Karena kan kalau kemasan ya tadi banyak bahan tambahan pangannya gitu. Dan tentu saja ya tetap konsumsinya diseimbangkan dengan olahraga maupun ada batasan lah setiap hari begitu. Terima kasih banyak Ilbu Ilmiati Sania atas penjelasan yang sangat informatif ini. Semoga teman-teman semua bisa lebih bijak dalam memilih makanan. Terima kasih juga Haryo. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya ya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Baik, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa jaga pola makan yang sehat. Terima kasih.